Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wirda dengan NIM 20700121089 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 dan orde 2. Untuk persamaan diferensial orde 1, soalnya yaitu sebuah tangki mula-mula berisi air 100 liter, larutan yang mengandung 50 gram garam. Larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit. Pertanyaannya, bagian A, formulasikan masalah nilai awal tersebut, dan bagian B, tentukan jumlah garam Q setiap saat. Penyelesaian. Di sini penyelesaiannya adalah ingat bahwa formula campuran adalah dQ per dt sama dengan in dikurang out, yang masuk dikurangi yang keluar. Nah, diketahui dari soal tersebut S-nya sama dengan 1 gram per liter, L-nya sama dengan 100 liter, R sama dengan 4 liter per menit, dan Q0 sama dengan 50. Nah, di sini yang didapat adalah in sama dengan K dikali V. Jadi K-nya adalah S gram per liter dikali V, V-nya itu R liter per menit. Jadi in-nya sama dengan 4 gram per liter. Kemudian out-nya sama dengan Q per K kali V, di mana Q per K gram per liter dikali V-nya R liter per menit. Jadi out-nya sama dengan 4Q per 100K gram per liter. Sehingga untuk penyelesaian bagian A, model persamaan diferensial biasanya adalah dQ per dt sama dengan in dikurang out, di mana nilai in sama dengan 4 dikurang out sama dengan 4Q per 100. Kemudian kita sederhanakan out-nya menjadi dQ per dt sama dengan 4 dikurang Q per 25 dengan Q0 sama dengan 50. Kemudian untuk menjawab bagian B, dengan menyelesaikan PDB ini didapat ekspresi jumlah garam setiap saat. Nah, di sini tadi kita dapat dQ per dt itu sama dengan 4 kurang Q per 25, di mana masalah nilai awalnya yaitu Q0 sama dengan 50. Maka di sini dQ per dt sama dengan 4 dikurang Q per 25, bisa kita pindahkan Q-nya atau Q per 25 ke sebelah kanan, berarti negatif ke kanan menjadi positif. Nah, berarti di sini dQ per dt ditambah Q per 25 sama dengan 4. Nah, ingat PD linear yaitu dy per dx ditambah py sama dengan Q. Berarti dari dQ per dt ditambah Q per 25 sama dengan 4, kalau kita melihat di sini, maka kita dapat P-nya yaitu Q per 25 menjadi 1/25 dan Q sama dengan 4. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial linearnya, ingat ke nu y sama dengan nu q, di mana nu itu sama saja dengan faktor integrasi, yaitu rumusnya adalah fi sama dengan nu sama dengan integral E pangkat P dt. Nah, di sini P-nya adalah 1/25, berarti integral dari E pangkat 1/25 terhadap dt menjadi E pangkat 1/25t. Kemudian di sini kita bisa menyelesaikan nu y kali nu q dan seterusnya, atau bisa langsung juga nu kali y sama dengan integral nu q ditambah c, di mana y-nya adalah qt. Nah, di sini nu-nya kita sudah dapat E pangkat 1/25 dt dikali qt sama dengan integral E pangkat 1/25t dikali 4 dt ditambah c. Di sini 4-nya bisa kita kedepankan karena konstanta, kemudian kita akan mencari integral dari E pangkat 1/25t dt. Maka didapat integralnya yaitu 1/1/25 E pangkat 1/25t.
Berarti di sini 1/1/25 sama saja dengan 25. Jadi di sini 4 kali 25 adalah 100. Maka di sini supaya kita bisa mencari kt-nya, semua harus dibagi dengan E pangkat 1/25T. Berarti 100 dikali E pangkat 1/25T dibagi E pangkat 1/25T berarti 1. Jadi tinggal 100. Kemudian 100 ditambah C per E pangkat 1/25T. Nah, di sini supaya sederhana E-nya, maka kita ke ataskan sehingga pangkatnya menjadi negatif. Maka kita dapat kt-nya sama dengan 100 ditambah C E pangkat minus 1/25T. Karena masalah nilai awal Q0 sama dengan 50, maka Kt sama dengan 100 ditambah Ce pangkat minus 1/25T. Kemudian kita masukkan Q0-nya. Karena di sini Kt berarti kalau T-nya 0, Q0-nya sama dengan 50. Nah, kita masukkan atau kita ganti T-nya sama dengan 0, maka 0 kali minus 1/25 itu sama dengan 0. Kemudian E pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka kita dapat C-nya 50 dikurang 100 sama dengan minus 50. Kemudian substitusikan C ke Kt sama dengan 100 ditambah Ce pangkat minus 25T. Kt sama dengan 100 ditambah C-nya sama dengan minus 50 E pangkat minus 1/25T. Kemudian Kt-nya sama dengan 100 dikurang 50 E pangkat minus 1/25T. Jadi didapat Kt-nya sama dengan 100 dikurang 50 E pangkat minus 25T yang merupakan jumlah garam Ki setiap saat. Kemudian selanjutnya aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Soalnya yaitu jika R sama dengan 15 ohm, L sama dengan 0,1, C sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3F, dan E sama dengan 10 volt. Tentukan muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri. Penyelesaiannya yaitu persamaan E sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Kemudian kita masukkan rumus dari V tersebut yaitu E sama dengan LR ditambah L dl per dt ditambah 1 per C integral I dt. Kemudian I-nya sama dengan dq per dt, sehingga E dq per dt R ditambah L d per dt dikali dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dt. Kemudian E sama dengan dq per dt R ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C Q. Kemudian kita masukkan E-nya sama dengan 10 sama dengan dq per dt, R-nya sama dengan 15 ditambah L-nya sama dengan 0,1. Kemudian d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C-nya itu adalah 1 per 10 pangkat minus 3 Q. Kemudian kita pindahkan 10 ke ruas kanan menjadi negatif dan 0,1 ke ruas kiri, sehingga 0,1 dikurang Q double aksen. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 10 sehingga menghasilkan Q double aksen ditambah 150 Q aksen ditambah 10 pangkat 4 Q sama dengan 100. Nah, solusi persamaan diferensial yang kita dapat ini adalah persamaan diferensial non-homogen orde 2. Kemudian untuk solusi homogennya, persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 150R ditambah 10 pangkat 4 sama dengan 0. Kemudian akar-akar persamaan karakteristiknya sama dengan R12 sama dengan minus 75 plus minus 66 imajiner. Sehingga didapat penyelesaian umumnya yaitu QH sama dengan E pangkat minus 75T C1 cos 66T ditambah C2 sin 66T.
Kemudian selanjutnya solusi parsial. Rx sama dengan 100, Ki P sama dengan A, sehingga Ki aksen P sama dengan 0 dan Ki double aksen P sama dengan 0. Kita substitusikan Ki aksen P dan Ki double aksen P ke dalam persamaan, sehingga Ki double aksen ditambah 150 Ki aksen ditambah 10 pangkat 4 Ki sama dengan 100, sehingga 10 pangkat 4A sama dengan 100. Kemudian didapat A sama dengan 10 pangkat minus 2. Sehingga kita mempunyai solusi parsial yaitu dP sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi solusi umumnya yaitu Ki T sama dengan kita tambahkan Ki H ditambah Ki P, sehingga Ki T sama dengan 10 pangkat minus 2 ditambah E pangkat minus 75T C1 cos 66T ditambah C2 sin 66T. Kemudian kita mencari IT-nya yang diperoleh dari turunan dari Ki T, sehingga IT sama dengan dQ per dt minus 75 E pangkat minus 75T C1 cos 66T ditambah C2 sin 66T ditambah E pangkat minus 75T dikali minus 66 C1 sin 66T ditambah 66 C2 cos 66T, sehingga sama dengan E pangkat minus 75 dikali minus 75 C1 cos 66T dikurang 75 C2 sin 66T ditambah minus 66 C1 sin 66T ditambah 66 C2 cos 66T, sehingga didapat IT-nya yaitu E pangkat minus 75 dikali minus 75 C1 ditambah 66 C2 cos 66T ditambah minus 75 C2 dikurang 66 C1 sin 66T. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.